Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah setia, ku mau cinta yang dicintamu. Kemana saja ku telah setia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolongku Tuhan, memikul salibmu. Tuhan pimpin aku sempurna. Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah setia, ku mau cinta yang dicintamu. Saudara-saudara, sekarang kita akan mulai dengan khotbah menurut tema yang ditetapkan bagi Kapin 140 kota untuk Indonesia. Bertobatlah, mengapa harus binasa? Saudara-saudara, ini bukan perkataan saya, ini bukan perkataan rasul-rasul, ini perkataan Yesus Kristus sendiri. Bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah kamu, mengapa harus binasa? Engkau pernah mendengar pada zaman Pilatus mencampuri darah manusia di dalam hal yang tidak sebenarnya harus dilakukan. Engkau kira orang itu lebih jahatkah? Bukan. Engkau pernah dengar ada loteng yang jatuh, orang mati karena ditimbun oleh batu-batu. Apakah mereka lebih jahat dari kamu? Yesus menjawab, tidak. Jikalau engkau tidak bertobat, engkau pun akan binasa seperti mereka. Bertobatlah kamu, mengapa harus binasa? Ini adalah kalimat seruan dari Yesus Kristus sendiri. Di dalam Yesaya pasal 65, Tuhan berkata, siang malam aku melambai-lambaikan tanganku, memanggil umatku kembali kepada aku, tetapi mereka mengeraskan hati. Mereka tidak mendengar suara panggilanku. Di dalam pasal 65, mereka yang belum pernah mengenal aku berkata kepada mereka, di sinilah saya, di sinilah saya. Dua kalimat yang begitu kontra. Tuhan panggil umatnya, tidak didengar. Dan mereka yang tidak pernah memanggil Tuhan, Tuhan berkata kepada mereka, di sinilah aku, di sinilah aku. Bukankah ini satu isi hati
dari Tuhan yang maha kuasa di surga memberitahu kepada orang di dunia bahwa demikian besar cinta kasihnya. Dia tidak mau kita binasa. Dia mau kita kembali kepada Dia. Dia mau kita rendah hati, minta kerajaan Allah, dan cari terlebih dahulu kebenaran dari Tuhan Allah. Yang lain akan ditambahkan kepada kita. Seek ye first the kingdom and the righteousness of God. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan segala kebenaran daripada Allah, maka Allah akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dan menambahkannya kepada kami. Allah tidak pernah rela membuat manusia susah. Allah tidak rela membiarkan manusia binasa. Allah mau mengasihi kita. Allah memanggil kita. Allah menyukupi kebutuhan kita. Dan Allah mau kita kembali kepada Dia dengan jiwa yang mengikut Dia, yang mencintai Dia, dan betul-betul memasyurkan kemuliaannya. Saudara-saudara sekalian, di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, satu tema yang belum pernah berubah, ialah pemberontakan manusia dan cinta kasih Allah menanti manusia bertobat. Mengapa manusia yang dicipta oleh Tuhan memberontak kepada Tuhan? Karena kita mau kebebasan yang liar. Kita mau menyatakan kebanggaan, kesombongan, keliaran diri kita sendiri. Kita ingin mewujudkan si saya. Lalu kita berkata, Tuhan, bukan Engkau tapi saya. Saya memerintah saya sendiri. Saya menentukan nasib saya sendiri. Saya memimpin hari depan saya sendiri. Saya tidak perlu lagi Engkau. Saya mau bebas. Coba tinggalkan aku, buanglah aku. Jangan lagi intervensi kepada hidupku. Orang di luar gereja demikian. Orang di dalam gereja juga demikian. Orang ateis tidak mau Tuhan Allah. Orang pemimpin gereja juga sebagian yang pura-pura, yang tidak mau Allah, tetap mengatakan sama kepada Tuhan, tolong tinggalkan saya, biarkan saya tersendiri, atur sendiri, nasib sendiri, hari depan sendiri, saya mau menentukan sendiri. Semenjak ada eksistensialisme, manusia yang sombong meninggalkan Tuhan telah mengulang-ulangi terus pemberontakan yang tercantum di dalam kitab suci. Saudara-saudara, Tuhan Allah di surga melihat keadaan manusia, Dia menggelengkan kepala dan berkata, maukah Engkau meninggalkan aku menjadi anak-anak terhilang? Saudara masih ingat anak terhilang? Sebelum dia keluar dari rumahnya, dia siang malam memikirkan sesuatu kebebasan sendiri. Sampai satu hari dia memberanikan diri berkata kepada ayahnya, oh ayah, sekarang berikan kepadaku apa yang sepatutnya aku waris, apa sepatutnya saya terima, supaya saya boleh bebas meninggalkan engkau. Alkitab tidak menolak dia. Bapaknya tidak membiarkan dia doa tidak dijawab. Bapaknya memberikan yang dia anggap dia layak terima, semua kepada dia. Allah adalah Allah yang menghargai demokrasi. Allah adalah Allah yang menghargai manusia, yang mau menyatakan kemauan sendiri. Tetapi kemauanmu yang engkau minta kepada Tuhan sesuai kehendak Tuhan atau tidak, hanya Tuhan yang bisa menilai. Anak terhilang mengatakan, beri kepadaku, jatuh kepadaku hak apa yang aku layak terima, hak dan harta yang layak aku wariskan, sekarang jatuhlah kepadaku. Maka papanya memberikan semua yang dia kira dia layak terima kepada dia. Sesudah itu dia pergi. Setelah dia pergi berfoya-foya, dia menghabiskan setiap uang yang diberikan kepada dia. Semua yang sudah dimiliki oleh dia dihabiskan sampai tuntas, sehingga dia menjadi miskin. Kalimat yang begitu sederhana keluar dari mulut Tuhan itu berarti manusia jangan kira anugerah Tuhan itu tidak habis-habis, sehingga engkau boleh menikmati terus menerus tanpa mengalami kemiskinan. Engkau berapa umur panjang, satu hari akan mati. Engkau berapa kaya, satu kali akan habis. Engkau berapa sehat, satu hari akan tua.
Saya waktu umur 17 kuat luar biasa. Saya waktu umur 30, 40 saya mempunyai kekuatan luar biasa. Tapi sekarang saya umur 76, saya harus batuk-batuk, saya harus kurang kuat, saya harus capek, tidur lebih banyak dari dulu. Saya mengetahui hidup manusia bukan seperti sedia kala. Kekuatan manusia akan luntur setelah tua. Kesehatan manusia akan pergi pada waktu engkau menimbun usia lebih panjang. Engkau harus mengaku semua bisa habis. Pemuda yang berkata kepada ayahnya, beri kepadaku semua kekayaan yang ku miliki, yang ku seharusnya layak menerimanya. Ayahnya memberi kepada dia, dan Alkitab mengatakan dia menghabiskan semua itu. Kalau sudah habis masih kaya? Tidak. Kalau sudah habis masih ada? Tidak. Kalau sudah habis masih sombong? Tidak. Saudara-saudara, jangan sombong karena engkau kaya. Jangan sombong karena engkau sehat. Jangan sombong karena engkau muda. Jangan sombong karena engkau bebas. Jangan sombong karena engkau telah menerima anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Kitab suci berkata kepada kita, satu hari semua anugerah Tuhan yang pernah diberikan kepada kita akan pelan-pelan hilang, akan pelan-pelan habis, akan pelan-pelan lenyap dan pergi daripada kita. Setelah pemuda ini tidak lagi mempunyai apa-apa pun, lalu akhirnya dia berkata, saya mesti cari pekerjaan. Bayangkan pemuda ini yang tadinya anak orang kaya, yang sawahnya besar, yang tanahnya luas, yang pembantunya banyak, yang kekayaan di gudang banyak sekali, sekarang harus cari kerjaan. Dia datang ke pintu kepada seorang majikan, saya mau cari kerjaan. Ini hanya mempermalukan orang kaya, anak orang-orang yang kaya minta kerjaan kepada orang miskin. Majikan mengatakan, engkau bisa cuci baju? Tidak pernah. Engkau bisa gosok baju? Tidak pernah. Engkau bisa masak nasi? Tidak pernah. Engkau bisa tanam di sawah? Tidak pernah. Engkau mau cari kerjaan apa? Engkau anak orang kaya yang apapun tidak usah kerja, segala sesuatu sudah ada pembantu. Engkau mau kerja apa? Dia tidak bisa menjawab. Saya mau cari kerja. Kenapa mau cari kerja? Bukan karena mau kerja, karena tidak ada uang. Banyak orang cari kerja bukan karena mau melayani. Banyak orang mau kerja bukan mau kerja. Banyak orang kerja karena perlu uang. Alasannya saya cari kerja, tapi kerja apapun tidak pernah bisa. Dia minta uang, dia perlu makan. Dia pura-pura mengatakan saya mau cari kerja. Kau bisa kerja apa? Tidak bisa kerja apa-apa. Oh, kalau begini saya juga tidak bisa memakai engkau, karena engkau cuci tidak bisa, engkau masak tidak bisa, engkau tanam tidak bisa, engkau cangkul tidak bisa. Engkau mau kerja apa? Kebetulan saya ada babi yang kurang orang menjaga. Engkau jaga babi saja. Engkau manusia dicipta lebih tinggi dari babi, engkau jaga babi. Dia tidak pernah pikir akhirnya dia harus menjadi penjaga babi yang kotor, yang najis. Apalagi bagi orang-orang Yahudi, babi itu adalah binatang yang haram. Tapi dia sebagai seorang yang disuruh jaga babi, karena terpaksa tidak ada pekerjaan, dia perlu makanan sedikit, dia menjaga babi. Yesus menceritakan cerita yang paling terkenal tentang anak terhilang ini, biar hari ini kita menghayati apa arti di dalamnya. Dia seorang anak orang kaya, sekarang menjaga babi. Kitab suci mengatakan dia menginginkan makanan babi, tetapi tetap tidak ada orang kasih kepada dia. Dengan mata sendiri dia melihat babi ada makan, dia tidak ada makan. Di dalam keadaan tidak rela hidup, tidak bisa terima fakta begitu kejam di dalam hidupnya sehari-hari. Dia akhirnya pada satu malam mulai menghayal, bukankah papaku orang kaya? Bukankah di rumahku banyak tanah, banyak sawah yang subur, banyak penuaian yang besar, banyak isi yang gudangnya penuh? Bukankah di rumah bapakku banyak pembantu-pembantu yang bisa bekerja berat untuk mendapatkan begitu banyak kekayaan untuk papaku? Mengapa saya di sini tunggu makanan babi pun tidak diberikan kesempatan?
Kenapa saya ada di sini? Saya manusia. Saya bukan babi. Banyak orang tidak pernah tahu kalau dia manusia. Sampai dia menjadi bertemu dengan babi, baru ingat dia bukan babi. Banyak orang Kristen tidak pernah sadar dia anak Tuhan. Sampai dia berbuat dosa lebih cilaka dari orang kafir, baru dia sadar dia sudah meninggalkan Tuhan. Anak orang kaya yang sekarang menjadi anak terhilang ini, setelah sadar dia berkata kepada majikannya, saya berhenti bekerja di sini. Kenapa berhenti bekerja? Kenapa tidak mau bekerja? Kamu yang minta-minta kerjaan. Sekarang saya sudah kasih kerjaan, engkau mengapa mau pergi? Karena ayahku orang kaya. Ayahku mempunyai tanah yang banyak, sawah yang besar, gudang yang melimpah, pembantu yang banyak sekali. Jangan lagi omong kosong. Kalau engkau memang anak orang kaya, kenapa cari kerja di sini? Kamu pendosa, pergilah dari sini. Saya tidak mau dengar dustamu. Dia tidak ada orang mau dengar, dia pulang. Alkitab mengatakan dia pulang, melintasi desa-desa, kampung-kampung, datang pulang kepada tanahnya sendiri. Di tempat yang jauh dia sudah melihat rumah sendiri begitu indah. Papa sendiri begitu penuh dengan cinta kasih. Sebelum dia sampai di rumah, ada seorang tua datang menyambut dia dan memeluk dia dengan cinta kasih. Itu melambangkan Allah menunggu orang bertobat. Dia langsung berlutut di hadapan papanya dan berkata, ya ayah, saya tidak layak menjadi anakmu. Saya sudah berontak, saya sudah pergi, saya sudah menambil semua warisan yang seharusnya aku terima, dan engkau sudah berikan semua kepada aku. Saya sudah menghabisi semua harta yang seharusnya aku terima. Aku tidak layak kembali kepadamu lagi. Aku tidak layak menjadi anakmu. Inilah orang yang bertobat, orang yang sungguh-sungguh sadar dia tidak layak kembali kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak sempit hati seperti itu. Tuhan tidak dendam, Tuhan tidak membalas dendam kepada dia. Tuhan berkata, pulanglah. Sekarang aku memberikan engkau cincin yang melambangkan hak baru. Engkau menjadi anakku. Aku memberikan jubah yang baru, melambangkan kelakuan yang indah yang kuberikan kembali kepada engkau. Aku memberikan sepatu untuk engkau, karena engkau mulai hari ini ada kehidupan, ada jalan menuju surga yang lain dengan hari-hari yang lampau. Aku memotong lembu, memotong binatang supaya berpesta menerima engkau pulang. Berarti aku dengan hati yang sukacita menyambut engkau kembali kepadaku. Saudara-saudara, ini cerita dari anak terhilang, melambangkan seluruh kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Allah menunggu orang bertobat. Allah yang penuh dengan cinta kasih. Dia mengetahui kita cuma bisa berontak, kita cuma bisa melawan, kita cuma bisa berkurang ajar biadab melawan Tuhan kita, dan kita suka mencari jalan sendiri. Aku sendiri, hari depanku sendiri, nasibku sendiri. Jangan engkau campur tangan, biar aku berdosa semau saya sendiri. Tuhan tidak henti-henti mendengar dan melihat pemberontakan manusia. Dari zaman ke zaman Tuhan melihat manusia bagaimana kurang ajar kepada dia. Tapi Tuhan berkata, bertobatlah. Bertobatlah engkau. Mengapa harus binasa? Saudara-saudara, apakah artinya pertobatan? Pertobatan berarti meninggalkan dosamu dan kembali kepada Tuhan Yesus. Jika engkau meninggalkan dosa, tidak kembali kepada Tuhan, itu bukan pertobatan. Jika engkau masuk ke gereja menerima Tuhan tapi tidak pernah meninggalkan dosa, itu juga bukan pertobatan. Pertobatan mengandung dua faktor. Pertama, meninggalkan dosa. Kedua, kembali kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Berapa banyak orang yang tidak bertobat karena mereka anggap mereka orang Kristen semenjak kecil sudah dibaptiskan. Mereka sudah berada di gereja, tapi belum sungguh-sungguh menangisi dosa. Belum pernah dalam hidup mereka satu kali sedih kepada dosa dan menangisi dosa dan minta pengampunan dari Tuhan. Mengapa engkau mengaku diri Kristen?
karena dibaptiskan. Mereka mengatakan diri orang Kristen, tetapi kekristenmu adalah kekristen KTP, kekristen karena baptisan anak kecil, tapi belum pernah mengalami pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati adalah meninggalkan dosa atas kesadaran, karena Roh Kudus menyinari hatimu, Roh Kudus menyegarkan jiwamu, Roh Kudus memberikan kesadaran, pengertian berapa dahsyat dosa yang sudah merusak engkau. Engkau meninggalkan dosa. Sesudah meninggalkan dosa, engkau datang kepada Tuhan Yesus dengan berkata, di sini saya menerima engkau, karena engkau yang mati bagiku, engkau yang mati menanggung dosaku, engkau yang berperang dengan setan, dan engkau yang mengalahkan penguasa maut yaitu iblis. Engkau yang pernah Allah jelma menjadi manusia, Allah menjadi manusia, hidup tidak berkeadaan daging dan darah seperti manusia, dan menanggung dosa saya di atas kayu salib. Karena engkau mati bagiku, karena engkau betul-betul menjadi juru selamat, dan engkau mati dan bangkit pula dari antara orang mati. Engkau sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau sungguh-sungguh bangkit naik ke surga, dan akan datang kembali menerima gereja yang sudah mempersiapkan diri di dalam kesucian taat kepada engkau untuk diterima kembali ke surga. Engkau Tuhan, engkau Raja, engkau juru selamat, engkau gembalaku, engkau penebusku. Cinta kepadaku. Tuhan, saya menerima engkau. Orang yang bertobat adalah orang yang sadar dosa, benci dosa, meninggalkan dosa, buang dosa. Tetapi itu tidak cukup. Orang yang sudah sadar dosa, buang dosa, benci dosa, dan membawa dosa kepada Kristus, minta Tuhan menanggung dan menerima Yesus Kristus masuk ke dalam hatinya. Orang itu orang bertobat yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara, jikalau kita tidak bertobat, kita hidup menuju kepada kebinasaan. Jikalau kita tidak bertobat, kita hidup dibelenggu oleh kejahatan. Jikalau kita tidak bertobat, kita terus menikmati kemanisan, keenakan, kenikmatan dari dosa, dan kita tidak mau Tuhan. Saudara-saudara, orang yang menikmati dosa merasa dosa lebih enak daripada Tuhan. Orang menikmati perzinahan, melihat pelacur lebih dikasihi daripada Tuhan. Orang yang mencintai perjudian, mabuk, narkoba, menghisap segala hal racun, dia akan lebih indah daripada ke gereja. Saudara-saudara, jika engkau tidak bertobat, engkau mempunyai konsep nilai yang terbalik. Yang bernilai engkau buang, yang tidak bernilai engkau kejar. Yang baik engkau tolak, yang jahat engkau terima. Kehendak Tuhan engkau tolak, rencana iblis engkau taati. Engkau selalu hidup di nilai yang terbalik. Engkau terus minta menyenangkan setan, dan engkau terus tidak memperkenan kepada Tuhan. Pada waktu Roh Kudus bekerja, Dia akan membawa kita menuju kepada kesadaran keinsyafan yang kudus, sehingga kita mulai merasa dosa itu jahat adanya. Jika engkau tidak pernah merasa dosa itu jahat, tetapi merasa Tuhan dan teguran Tuhan itu yang engkau tidak senang, engkau bukan orang Kristen. Mengapakah gereja kalau ditegur oleh nabi yang asli, gereja marah? Karena muka gereja lebih penting dari hati nurani. Kalau saya gengsi sebagai majelis, saya gengsi sebagai pimpinan gereja, siapa berani tegur saya benci dia. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan terbalik. Dia mengetahui kalau saya hidup di dalam dosa, yang saya perlu adalah teguran dari Tuhan. Saya kalau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, saya akan menerima firman Tuhan yang keras. Satu kalimat di dalam buku Yeremia mengatakan, perkataan daripada Yehova, baik atau jahat, kita harus mendengarnya. Kalimat ini penting sekali. Jikalau kita datang gereja hanya mau mendengarkan khotbah-khotbah yang enak-enak saja, maka kita bukan anak Tuhan yang baik. Kalau kita datang ke gereja, justru harus menginginkan, kalau firman Tuhan menegur saya untuk memperbaiki saya bersedia menerima teguran itu. Jika engkau datang ke dokter karena engkau sakit, apakah engkau menginginkan dokter memuji engkau, menutup-tutupi akan sakitmu, dan membicara penipuan, engkau sehat kok, tidak apa-apa kok.
Dokter yang berani mengatakan engkau sakit, engkau perlu obat, itu dokter yang jujur. Dokter yang mengatakan engkau sudah kanker, tidak apa-apa, engkau tidak pernah sakit, itu dokter yang menipu. Manusia suka menipu diri. Manusia suka mendapatkan tipuan-tipuan manis, tapi tidak mau mendengarkan firman yang baik. Berbahagialah jikalau di dalam zaman ini masih dikirim Tuhan, hamba Tuhan yang menegur dosa gereja. Berbahagialah di dalam zaman ini kalau masih ada khotbah-khotbah yang berani membongkar korupsi dari bergereja, korupsi dari pemerintah. Saudara-saudara, bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah yang korupsi kita tidak senang. Kalau ada presiden yang baru yang tidak korupsi kita senang. Bagaimana kalau gereja korupsi tidak, pendeta korupsi tidak? Saudara-saudara sekalian, mari kita jujur minta kepada Tuhan. Kirim orang yang sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan. Kirim pemerintah yang sungguh-sungguh mencintai rakyat. Satu kali saya berkhotbah kepada 7.000 orang yang berada di Istora di Jakarta. Saya mewakili agama Kristen berbicara. Dan saya mengatakan kalimat yang keras sekali. Di Indonesia memerlukan presiden yang takut Tuhan dan cinta rakyat. Banyak orang tepuk tangan dengan suara keras seperti halilintar. Saya mengulangi lagi, jikalau satu pemerintah mempunyai presiden yang cinta Tuhan dan cinta rakyat, takut kepada Allah dan sungguh-sungguh jujur melayani rakyat, tak mungkin pemerintah itu dibuang oleh Tuhan. Semua tepuk tangan lagi. Saudara-saudara sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan. Ajaran dari Alkitab tidak pernah salah. Alkitab berkata kita takutlah kepada Tuhan Allah. Amin. Alkitab berkata cintailah kepada sesama manusia. Amin. Jikalau presiden mengerti dua kalimat ini, takut Allah, cinta rakyat, presiden itu akan diberkati oleh Tuhan. Jikalau gubernur takut Allah, cinta rakyat, gubernur akan dicintai oleh Tuhan. Jikalau bupati takut Allah, cinta rakyat, akan diberkati Tuhan. Apalagi kalau mereka betul-betul jujur, setia, dan rajin bekerja, tak mungkin rakyat itu dibuang menderita sengsara. Tuhan akan memberkati pemerintah-pemerintah yang takut Tuhan, yang setia, yang rajin, yang jujur, yang melayani rakyat dengan seluruh ikhlas, hati yang tulus, dan tangan yang rajin. Saudara-saudara, di dalam sejarah kita melihat banyak pemimpin-pemimpin politik taunya menggemukkan diri, hanya taunya merebut uang untuk sendiri. Akhirnya rakyat dikorbankan, dan itu satu persatu dibuang oleh Tuhan. Saudara-saudara, Brasil mempunyai seorang perempuan yang menjadi presiden. Dia bangga luar biasa, tapi dia korupsi berbilion-bilion dolar di dalam pemerintahan itu. Akhirnya mereka harus memecat dia. Dia harus turun dari pemerintahannya karena dia bukan pemimpin yang jujur. Siapa boleh berkata, mari beri kuasa padaku supaya saya menjadi orang yang menguntungkan diri, merugikan kamu? Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Itu sebab saya berkata, baik engkau pemimpin di masyarakat, engkau pemerintah dari rakyat, atau engkau pemimpin di gereja, engkau pimpinan di dalam sinode, semua harus bertobat, tinggalkan dosa, minta pengampunan dari Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kebangunan kepada kita. Tuhan berkata, jikalau bangsaku bertobat, tinggalkan dosa, dan merendahkan diri berdoa kepadaku, aku akan menyembuhkan tanahnya, aku akan mengembalikan martabatnya, aku akan memberikan kebangunan untuk umatku, bangsaku akan kembali dibangkitkan kembali. Amin, saudara-saudara. Tuhan akan membangkitkan tanah Batak. Tuhan akan membangkitkan gereja yang berada di sini, gereja semua. Jikalau kita sungguh-sungguh setia, kita sungguh-sungguh bertobat, kita sungguh-sungguh jujur, kita sungguh-sungguh rendah hati, takut kepada Allah, dan rajin bekerja, setia keuangan, melayani akan jemaat, Tuhan akan membangkitkan gereja di tanah Batak, akan membuat tanah Batak
tempat yang paling subur, dan pemerintah akan menjadi contoh bagi pemerintah-pemerintah yang lain. Gereja-gereja dibangkitkan, orang Kristen akan memuliakan nama Tuhan, dan daerah yang lain akan mengikuti teladan jikalau kita baik. Saudara-saudara, jangan kira kita boleh menipu Tuhan. Jangan kira kita boleh menipu diri. Segala sesuatu yang kita simpan, segala sesuatu yang kita pakai topeng untuk menyimpan diri di dalam dosa, semua Tuhan lihat. Tuhan adalah Tuhan yang mempunyai api yang bernyala-nyala, mempunyai mata seperti pedang yang bermata dua. Dia akan menembusi hati kita sedalam-dalamnya. Dia mengetahui segala sesuatu yang tidak kita perbuat. Tuhan berkata, jikalau engkau sungguh-sungguh jujur, setia, dan rendah hati kembali kepadaku, aku tidak akan membuang engkau. Saya dengan mata sendiri melihat Indonesia banyak gereja yang tunggu terus uang dari Belanda. Gerejanya banyak kaca yang pecah, banyak keuangan yang tidak beres. Dan saya membuktikan, saya mendirikan satu gereja yang tidak pernah minta 1 rupiah dari pemerintah, tidak pernah disubsidi 1 rupiah dari gubernur, tidak pernah minta 1 rupiah dari orang kaya, tidak pernah pinjam uang dari bank. Kita mendirikan gereja, dan akhirnya gereja terbesar sudah dirikan. Setiap minggu ribuan orang berada di dalam bakti kepada Tuhan. Ini satu fakta yang sungguh. Ini sudah kesaksian yang hidup. Aku membuktikan karena zaman ini Tuhanku adalah Tuhan yang hidup, yang sejati. Amin. Tuhanku adalah Tuhan yang sungguh-sungguh hidup. Tuhanku adalah sungguh-sungguh yang memelihara orang Kristen, yang memberi kekuatan kepada kita menjalankan kehendaknya. Satu gereja yang didirikan tahun 1989 sampai hari ini baru 27 tahun setengah. Gereja ini sudah menjadi berkat bagi seluruh Indonesia. Gereja Reform Injili Indonesia yang didirikan 27 tahun yang lalu. Semenjak 7 tahun yang lalu, saya memerintahkan kepada jemaat saya pergi mengabarkan Injil. Bagaimana mengabar Injil? Saya berkata, pendeta yang terus mengabar Injil semenjak umur 17 sampai sekarang, tidak pernah berhenti. Saya pergi mengabar Injil dari pulau ke pulau, dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari negeri ke negeri. Saya sudah mengelilingi dunia 142 kali. Saya sudah berkhotbah lebih daripada 35.000 kali. Yang dengar khotbah saya secara pribadi hadir sudah lebih 32 juta manusia. Belum masuk mereka yang mendengarkan khotbah saya melalui TV Reform 21 yang setiap hari 24 jam mengkumandangkan firman Tuhan, mensiarkan berita Injil. Saudara-saudara, saya umur 3 tidak ada ayah. Saya hanya berdoa kepada Tuhan menurut ajaran ibuku yang sangat beriman kepada Tuhan. Kantong kosong, tidak usah takut. Yang paling takut hatimu kosong. Tidak ada uang, tidak apa-apa. Yang paling takut tidak ada iman. Engkau harus belajar baik-baik. Engkau harus bersandar kepada Tuhan baik-baik. Meskipun engkau miskin, Tuhan yang kaya akan mencukupi. Meskipun engkau umur 3 tidak ada papa, tapi Tuhan papamu di dalam surga. Saya umur 14 mulai bekerja, menjadi guru privat, mendapatkan uang sedikit, bayar uang sekolah saya sendiri. Saya tidak pernah minta uang daripada orang tua lagi. Semenjak umur 14 sampai hari ini, Tuhan terus memberkati saya. Saudara-saudara, saudara sendiri mengetahui ada murid-murid saya, ada pemuda-pemudi saya yang dikirim ke Samosir memberitakan Injil di sekolah-sekolah orang-orang Batak di sini. Mereka semua mau melayani Tuhan. Mereka bukan hanya dengar cerita, bukan hanya khayalan, bukan hanya mempunyai ide-ide, tapi melaksanakan, mengabarkan Injil. Saudara-saudara, mantan bupati di Samosir, dia sendiri begitu giat dan sering sampai di Jakarta ikut kebaktian di saya situ. Dan dia juga menganjurkan anaknya, dan dia sendiri membuktikan bagaimana gereja Reform Injil Indonesia mengabar Injil di seluruh Indonesia. Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan kita Tuhan yang sungguh-sungguh,
Tuhan yang sejati, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengutus orang, Tuhan yang mengurapi Kristen dengan Roh Kudus. Ini bukan khayalan. Saya sendiri mulai umur 17 mengabar Injil sampai hari ini. Setiap tahun saya sudah umur 76 masih berkhotbah lebih daripada 500 kali. Setiap tahun saya masih naik kapal terbang kira-kira 200 kali. Pergi ke Taiwan, pergi ke Amerika, pergi ke Australia, pergi ke Eropa, pergi memberitakan Injil. Dan hari ini ada di Balige. Saya 51 tahun yang lalu pertama kali datang ke Sumatera Utara. Tahun 65 saya berkhotbah di gereja Metodis di Medan. Saya berkhotbah di Prapat, dan berkhotbah di Siantar, saya berkhotbah di Binjai, saya berkhotbah di Bakam, saya berkhotbah di kota-kota di kisaran. Dan belum pernah datang ke Tapan Tuli bagian ini sampai 51 tahun kemudian. Baru kemarin saya ada di Sibolga, hari ini tiba di Balige, dan besok ada di Tarutung. Saya percaya ini pimpinan Tuhan. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun saya mengeliling dunia. Saya sudah menginjili 600 kota. Dari Tokyo, London, Paris, Berlin, dari Vienna, daripada Roma, dari Spanyol, dari negara-negara Inggris, sampai di Amerika Utara. Saya sudah berkhotbah di universitas terkenal, di Harvard, di MIT, berkhotbah di Bochum, berkhotbah di tempat-tempat seperti universitas di Berlin, berkhotbah di tempat-tempat di Chicago, di Canberra, di Amerika, di Australia, dan tempat-tempat yang lain. Saya mengetahui tidak gampang mengabarkan Injil, menghadapi profesor yang pintar, menghadapi mahasiswa yang tanyanya sangat sengit, menghadapi orang-orang filosof yang benci kepada kekristenan, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang begitu challenging, yang begitu memberikan beban kepada hamba Tuhan. Memang tidak gampang, tapi sebagai hamba Tuhan saya harus mempersiapkan diri, menemukan pertanyaan-pertanyaan sulit, memberikan jawaban-jawaban yang merubah hidup mereka, membawa mereka kembali kepada Tuhan. Sebagaimana Paulus berkata di Roma pasal 1 kepada orang Yunani, kepada orang Israel, kepada orang barbar, kepada orang terpelajar, saya semua menghutang mereka. Artinya adalah mereka semua perlu Injil, dan saya sanggup mengisi kebutuhan mereka. Mereka akan mendapatkan perubahan hidup melalui Yesus Kristus. Dengan mentalitas yang begitu kuat, Paulus mempersiapkan diri menghadapi orang Stoik, menghadapi orang Epicurean, menghadapi orang skeptis, menghadapi orang yang diturunkan daripada filsafat Sokrates, Aristotle, Plato, dan semua orang Yunani seperti Empedokles, Heraklitos, yang lain. Dia mempersiapkan diri menjadi hamba Tuhan, mengisi kebutuhan dari seluruh zaman. Saudara-saudara, tidak ada satu zaman tidak perlu Yesus. Tidak ada satu suku yang cukup diri tidak usah Yesus. Tidak ada satu aliran hidup yang boleh melawan Yesus sampai habis-habisan. Karena Yesus mempunyai kekuatan. Firman Tuhan mempunyai kesanggupan membantah, melawan, dan mengisi kebutuhan daripada semua orang di dunia ini. Tidak peduli engkau berapa pintar, engkau berapa berilmu, engkau berapa maju, engkau berapa mutakhir, engkau berapa berteknologi. Firman Tuhan cukup mengisi kebutuhan seluruh zaman. Firman Tuhan cukup mengisi kebutuhan setiap manusia. Tapi di manakah manusia yang sudah siapkan diri? Di manakah manusia yang sudah mempersiapkan diri cukup untuk berani memberikan kecukupan kepada dunia ini? Saya sudah tua. Saya tahu tidak lama kemudian mungkin saya dipanggil Tuhan pergi ke surga. Tapi hati saya tidak tega. Saya tidak mau melihat bangsa ini dibuang oleh Tuhan. Saya tidak mau melihat manusia masuk neraka tanpa Kristus. Saya tidak mau melihat manusia tanpa Injil lalu dibuang oleh Tuhan Allah. Saya mengetahui tubuh saya makin lemah, makin sakit-sakitan, dan saya juga tidak lagi anak muda.
Tapi saya tidak mengizinkan tubuh saya malas. Saya tidak mengizinkan tubuh saya lega, menikmati sendiri dan tidak melayani Tuhan mati-matian. Saudara-saudara, masih adakah orang umur 76 keliling dunia mengabarkan Injil? Masih adakah orang umur 76 masih naik kapal terbang 1 tahun paling sedikit 200 sampai 250 kali? Masih adakah orangkah siang malam, waktu batuk, waktu sehat, terus berkhotbah melayani Tuhan? Masih adakah orang seperti pendeta Stephen Dong yang begitu lemah, sudah tua, tapi tidak mau menyerah kepada iblis? Saudara-saudara, kekristenan itu ada iman satu-satunya yang sejati. Kekristenan itu adalah jalan satu-satunya kembali kepada Allah melalui Kristus dan karyanya di atas kayu salib. Tanpa Kristus dan salibnya, tidak ada satu orang berdamai dengan Tuhan Allah. Tanpa Kristus yang mati dan bangkit pula dari antara orang mati, tidak ada satu orang kembali kepada Allah Bapa. Yesus berkata, I'm the way, I'm the truth, and I'm the life. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Semenjak saya umur 20 lebih, saya sudah memikirkan kalimat ini dengan tuntas. Pada waktu Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tanpa aku, tidak ada seorang kembali kepada Allah Bapa. Dia telah mengancam bahwa di luar dia tidak ada juru selamat. Dia telah memberikan peringatan, di luar dia tidak ada pengantara. Besides me, no one can bring man to God. There's no one can return to the Father but by me, because I'm the way, I'm the truth, and I'm the life. Pada waktu Yesus mengatakan, akulah jalan, dia telah berkata kepada seorang beragama, karena agama-agama semua mencari jalan kembali kepada Allah, tapi semua tidak tembus, karena semua pendiri agama sendiri mati. Yesus berkata, I am the way. Jalan bukan di agama, jalan di dalam diri saya. Akulah yang turun dari surga ke dunia. Aku yang menembusi jalan di tengah-tengah di mana setan telah merajalela. Saya menembusi jalan itu. Saya datang ke dunia, dan aku yang kembali kepada Bapa menembusi jalan itu sekali lagi melalui kemenangan atas kematian. Jesus is the only way, satu-satunya jalan dari surga ke bumi dan dari bumi ke surga. Hanya dia yang boleh melewati tempat angkasa di mana setan menguasai, setan merajalela, dan tidak ada orang yang mengalahkan iblis kecuali Yesus Kristus. Jalan itu tembus, jalan yang baru dan hidup. Menurut Ibrani pasal 10 ayat 19 dan 20, Yesus telah membuka satu jalan yang baru dan hidup bagi kami, melewati tenda, melewati itu kain perpisahan itu, yaitu tubuh dia yang sudah pecah bagi kita. Melalui kematian Kristus, jalan dibuka, kita kembali ke arah Bapa. I'm the truth. Kalimat kedua Yesus berkata, akulah kebenaran. Ini kalimat bukan dibicarakan kepada semua orang di agama, dibicarakan kepada semua orang yang mau memakai filsafat. Kalau filsafat mencari kebenaran, sebelum Yesus datang ke dunia 400 tahun, orang Yunani mencari kebenaran, kebenaran arti hidup. Lalu semacam stoiksisme mengatakan arti hidup yaitu mencari kebenaran di dalam sukacita. Hidup manusia jangan siksa, hidup jangan penderita, hidup harus bersukacita, baru mempunyai makna yang sesungguhnya. Maka mereka mencoba mencari kesukaan melalui mabuk-mabuk, perzinahan, segala keenakan daripada melampiaskan nafsu. Lalu ditolak oleh jalan kedua. Jalan kedua mengatakan hidup bukan untuk cari senang-senang, hidup untuk mencari kebajikan. Harus melakukan kesucian, keadilan, melakukan kebajikan, cinta kasih. Semua ini yang membuat kita berbahagia dan hidup berarti. Jadi ada yang cari senang, ada yang cari kebenaran, ada yang cari senang, ada yang cari kebajikan. Sesudah itu ada semacam mengatakan, saya tidak tahu siapa bajik, saya juga tidak tahu siapa benar. Akhirnya yang senang bukan akhir, yang bajik bukan akhir. Saya terkatung-katung tidak tahu. Itu menjadi skeptisisme. Pada waktu Yesus belum lahir di dunia 400 tahun sebelumnya, Yunani mempunyai 3 aliran filsafat.
cari senang, cari bajik, atau ragu-ragu. Skeptisisme, hedonisme, epikurealisme, dan stoicisme tidak membawa manusia kembali kepada Tuhan. Dan pada waktu Yesus mau dipaku di atas salib, ada seorang mewakili puncaknya pencarian ini, namanya Pilatus. Yesus berkata kepada Pilatus, I am the truth. I come to live and to witness for the truth. Aku datang untuk bersaksi bagi kebenaran. Pilatus berdiri mengatakan, apa itu kebenaran? Dia tanya tapi tidak mau jawab. Dia langsung pergi. Pilatus mewakili umat manusia yang congkak, umat manusia yang keras hati, umat manusia yang tidak mau bertobat. Yesus mengatakan, aku datang menyatakan dan bersaksi bagi kebenaran. Jikalau kita rendah hati, mesti kita langsung lutut, oh Tuhan, itulah yang saya cari. Pilatus bukan saja tidak rendah hati, tidak minta tanya, tidak cari. Dia malah berdiri meninggalkan Yesus mengatakan, what is truth? Apa itu kebenaran? Saudara tidak tahu. Bagi saya menyimpulkan Pilatus mewakili kesombongan manusia di dalam mencari kebenaran. Orang Yahudi, orang Gerika, orang Romawi, orang dunia pasar itu semua tidak mencari kebenaran. Mereka kira mereka sudah ada. Orang Yahudi menolak Yesus Kristus. Kayafas menghina Yesus Kristus. Pilatus menghina Kristus. Dan Pilatus mengatakan, apa itu kebenaran? Dia sama sekali tidak menganggap dia perlu kebenaran. Bahkan dia menghina kebenaran. Maka dia meninggalkan Yesus. Saudara-saudara, waktu Yesus berkata, akulah jalan, itu jawaban untuk orang yang cari agama. Yesus mengatakan, akulah kebenaran, itu jawaban untuk orang mencari filsafat. Lalu Yesus tambah satu kalimat, aku adalah hidup. I am the truth. I am the way. And I am the life. Waktu Yesus mengatakan 3 kalimat ini, dia memakai kata single, kata tunggal, bukan majemuk. I am the way, I am the truth, and I am the life. Boleh diartikan, I am that only way, I am that only truth, and I am the only life. Akulah jalan yang benar itu satu-satunya. Akulah kebenaran itu satu-satunya. Akulah hidup itu satu-satunya. Saudara-saudara, pada waktu Yesus mengatakan kalimat ini, dia tambah dengan, no one come to the Father but by me. Tidak ada seorang kembali kepada Bapa kecuali dengan aku. Jawaban Yesus Kristus adalah, hei kamu yang cari agama, engkau kira jalan ada di Sokrates, jalan ada di Empedokles, di dalam agama-agama yang lain? Tidak. Jalan itu ada padaku. Dan Yesus berkata, engkau kira kebenaran ada di Aristotle, kebenaran ada di Lucretius, kebenaran ada di Plato, kebenaran ada di filsafat Gerika? Tidak. Kebenaran ada padaku. Lalu Yesus tanya kalimat ketiga, di manakah mereka yang cari agama? Semua pendiri agama di kuburannya. Engkau bisa menemukan kuburan dari pendiri agama. Hanya Yesus yang tidak ada kuburan. Karena dia sudah bangkit pula dari antara orang mati. Engkau kira engkau melalui agama? No, melalui aku. Engkau kira engkau melalui filsafat? No, hanya melalui aku. Karena agamawan mati, filosof mati, aku bangkit pula. Hanya di dalam Kristus manusia mendapatkan pengharapan. Hanya di dalam Kristus manusia kembali kepada Allah melalui jalan satu-satunya. The only mediator, the only savior, the only reconciler, the one who make peace between God and man. Yesus Kristus yang memperdamaikan kita dengan Tuhan Allah. Dia satu-satunya juru selamat. Yesus satu-satunya pengantara. Yesus satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan manusia daripada dosa. Dan dia yang berkata, bertobatlah engkau. Mengapa harus binasa? Saya akan mengakhiri khotbah pada malam ini di kota Balige. Izinkan saya sekali lagi mengundang saudara menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Jadilah orang Kristen yang sejati.
terimalah semua teguran terhadap dosa. Dan berjanji hidup suci, hidup sungguh-sungguh, hidup takut kepada Tuhan, hidup jujur di hadapan Tuhan Allah. Maukah saudara? Maukah saudara? Barang siapa berkata, Tuhan, malam ini saya janji kembali kepada Tuhan dengan jujur, setia tekun mengikut Tuhan Yesus sampai Dia datang kembali, menjadi orang Kristen yang sejati, menyaksikan Injil Yesus Kristus. Jikalau ada orang demikian, saya minta saudara sekarang juga nyatakan niatmu mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai mati. Angkat tangan saudara. Siapakah berkata saya mau cinta Tuhan sampai mati? Angkat tangan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Semua janji di hadapan Tuhan. Tuhan melihat kita, dan Tuhan akan mencantumkan nama kita di dalam buku Al-Hayatnya. Mari kita semua berdiri. Kita menyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kita tetap berdiri, kita tutup mata, masuk di dalam doa. Saya minta pendeta Lim Kok Han pimpin kita di dalam doa, berjanji kepada Tuhan. Semua tunduk kepala. Mari kita berdoa. Pendeta Lim Kok Han pimpin dulu. Bapa di surga, kami naikkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Malam ini ya Tuhan, Engkau sudah berfirman kepada kami melalui hamba-Mu yang setia, Pendeta Dr. Stephen Tong. Kami sadarkan kami orang berdosa yang sudah meninggalkan Tuhan, jauh dari hadirat Tuhan. Tapi Tuhan masih mengasihi kami, mencari kami, menyelamatkan kami melalui kuasa Injil di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengasihi kami orang berdosa. Engkau mengajak kami untuk kembali bertobat kepada Tuhan. Dan malam-malam hari ini Tuhan, kami meresponi firman-Mu. Kami ingin ambil komitmen yang baru untuk bertobat, tinggalkan dosa, mengikut Kristus, menjadi saksi Tuhan sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.